Selamat pagi Bu, saya Dr. Andin yang akan menangani pasien hari ini. Apakah betul dengan Ibu Wendy? Anak Andi? Hari ini saya akan melakukan keterampilan yaitu tata laksana dehidrasi berat pada keadaan gawat darurat setelah penata laksanaan shock. Sebelumnya, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran dan triase kondisi kegawat daruratan pasien, targeting sirkulasi dan PAT. Inspeksi melihat apakah anak cenderung tidur, menangis, berbicara dengan baik. Kemudian saya akan mengecek penampilannya, lemas, menangis, kemudian usaha nafasnya tidak ada retraksi, kemudian sirkulasinya tidak pucat, sianosis, kulit merata. Setelah itu saya akan menentukan ada tidaknya tanda shock, akral dingin, CAT lebih dari 3 detik, kemudian nadi cepat dan juga lemah. Setelah itu saya akan menentukan derajat dehidrasi berat, ringan atau sedang atau tidak dehidrasi, menilai kesadaran, menilai makan dan umur besar, menanyakan asupan cairan atau kemampuan minum. Untuk anak ibu, asupan cairan atau kemampuan minumnya seperti apa ya Bu? Yang masih bisa minum sih toh. Memeriksa turgor dengan melakukan cubitan pada kulit perut. Setelah itu saya akan menentukan status gizi pada pasien, menanyakan berat badan terakhir berapa Bu? 8 kilo ya. Menilai penampakan anak, kemudian berat badan TB kurang dari sama dengan 3 SD atau anak tampak sangat kurus dan tidak mempunyai jaringan lemak bawah kulit, terutama pada kedua bahu, lengan, pantat, dan paha. Tulang iga terlihat jelas dengan atau tanpa edem kedua tulang punggung kaki sampai seluruh tubuh. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan penilaian status gizi. Jadi Bu, pada anak ibu ini status gizinya baik ya Bu. Saya akan memberikan pertolongan awal dan secara simultan jika kesimpulan klinis adalah dehidrasi berat atau status pre-shock atau shock. Kemudian melakukan anamnesis. Onsetnya sudah berapa lama Bu? 5 hari. 5 hari yang lalu ya. Frekuensi dan volume diarinya seperti apa? Yang terus-menerus? Iya toh. Volumenya apakah setiap diare itu keluar banyak Ya, atau setiap sedikit? berapa jam sekali gitu. Volumenya banyak? Banyak. Karakteristik diare, apakah ada ampasnya Bu? Cair aja toh. Cair. Apakah ada lendir? Enggak. Darah? Enggak. Kemudian keluhan lain selain diare, apakah ada muntah, rasa haus, rewel? Iya toh, muntah. Rasa haus? Ya mungkin ya toh. Anak lemah? Iya. Kesadaran menurun? Mulai mungkin toh. Buang air kecil terakhir kapan Bu? Kemarin. Demam? Apakah demam? Tidak ada. Sesak? Enggak. Kejang? Enggak. Kembung? Enggak. Kemudian jumlah cairan yang masuk selama diare? Ya masih bisa minum sih toh. Masih bisa minum. Jenis makanan dan minuman yang diminum selama diare, mengonsumsi makanan yang tidak biasa atau konsumsi makanan biasa aja ya. Ya. Penderita diare di sekitar dan sumber air minumnya seperti apa? Apakah ada selain pasien penderita diare di keluarga ibu? Ya minggu lalu ayahnya atau yang diare. Untuk sumber air minumnya Aman. Pemeriksaan fisik singkat. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik keadaan umum pada pasien, kesadaran, tanda vital, tekanan darah, nadi,
sedang atau tanpa shock, dehidrasi ringan sedang tanpa dehidrasi sesuai algoritma WHO. Pada anak ini yaitu dehidrasi berat tanpa shock ya Bu. Yang pertama, saya akan memasang kateter intravena sesuai status dehidrasi. Kemudian memberikan cairan intravena dan diambil darahnya untuk pemeriksaan lab. Saya akan menyebutkan tata laksana diare sesuai 5 lantas diare, yaitu pemberian oralit, melanjutkan ASI, dan makan sesuai usia, pemberian zinc dengan dosis sesuai usia, pemberian antibiotik selektif, pemberian nasihat kepada orang tua. Memberikan cairan intravena secepatnya. Jika anak bisa minum, beri oralit melalui mulut, sementara infus dipersiapkan. Beri 100 ml per kilogram cairan laktat, atau jika tidak tersedia, gunakan cairan NaCl yang dibagi sebagai berikut. Umur bayi yang lebih dari 28 hari sampai kurang dari 12 bulan. Pemberian pertama 30 ml per kilogram selama 1 jam. Pemberian berikut 70 ml per kilogram selama 5 jam. Sedangkan anak yang 12 bulan sampai 5 tahun, pemberian pertama 30 ml per kilogram selama 30 menit. Pemberian berikutnya 70 ml per kilogram selama 2,5 jam. Ulangi sekali lagi jika denyut nadi sangat lemah atau tidak teraba. Periksa kembali anak setiap 15-30 menit. Jika nadi belum teraba, beri tetesan lebih cepat. Beri oralit kira-kira 5 ml per kilogram berat badan per jam. Segera setelah anak mau minum. Biasanya sesudah 3-4 jam pada bayi, atau 1-2 jam pada anak, dan beri juga tablet zinc. Periksa kembali bayi sesudah 6 jam atau anak sesudah 3 jam. Klasifikasikan dehidrasi dan pilih rencana terapi yang sesuai untuk melanjutkan pengobatan. Berikan cairan tambahan. Jumlah oralit yang diperlukan yaitu 75 ml per kilogram berat badan. Kemudian lanjutkan pemberian ASI dan makanan sesuai usia. Beri tablet zinc selama 10 hari. Dosisnya kurang jika usia kurang dari 6 bulan, setengah tab 10 mg per hari. Dilarutkan dengan ASI atau air matang. Kalau usianya lebih dari 6 bulan, 1 tab 20 mg per hari digunakan